Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Geria Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa digolongkan dengan orang-orang soleh. Dan semoga Allah menuntun kita dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari keburukan. Jamaah Geria Ngaji Halimatus Sa'diyah yang saya hormati. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ada 3 jenis hati manusia. Yang pertama, qalbun salim, yakni hati yang sehat dan selamat. Yang kedua, qalbun marid, yakni hati yang sakit. Dan yang ketiga, qalbun mayit, yaitu hati yang sudah mati. Jenis yang pertama, qalbun salim. Secara bahasa, qalbun salim merupakan gabungan dari 2 kata bahasa Arab. Qalbun artinya hati dan salim artinya sehat, yang mengandung makna yang sangat banyak. Sehat, selamat, bersih, lurus, dan suci. Jika kedua kata ini digabungkan, qalbun salim artinya hati yang sehat, selamat, suci, dan ikhlas dalam segala gerak pikiran, perasaan, perbuatan, dan lain sebagainya. Para ulama menjelaskan bahwa hati seseorang baru bisa disebut hati qalbun salim apabila terhindar dari kesyirikan, terselamatkan dari akidah yang menyimpang atau pemikiran-pemikiran sesat. Selain itu, kriteria hati yang salim adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati seperti hasud, ujub, ria, dan semacamnya. Pemilik qalbun salim akan selalu terpacu untuk melaksanakan ketaatan, mempunyai integritas spiritual, moral, dan intelektual yang tinggi, karena di dalam hati itulah ketakwaan bersemayam. Sebagaimana keterangan dari baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini, sambil menunjuk ke dada sebanyak 3 kali. Hadis Rohu Muslim nomor 2564. Qalbun salim disebut demikian karena salim itu hati manusia yang selamat dan menyelamatkan. Selamat dari berbagai noda dan menyelamatkan pemiliknya dari jilatan api neraka. Karena semasa hidup di dunia, hati salim selalu berusaha mengenali Allah, beriman kepadanya, lalu menggerakkan si pemilik hati itu untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sudah selayaknya hanya orang yang memiliki qalbun salim sajalah yang akan masuk surga di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Jenis yang kedua, qalbun marid. Hati yang sakit adalah hati yang di dalamnya terdapat keimanan tetapi bercampur aduk dengan kesyirikan. Di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah tapi juga masih mencintai kemaksiatan. Cinta Al-Quran tapi juga masih hobi mendengarkan musik dan nyanyian jahiliyah. Hati ini masih hidup tapi sedang terjangkit berbagai virus yang berbahaya. Contohnya, kurang ikhlas dalam beramal, selalu iri dengki kepada orang lain, merasa hebat, menyimpan dendam, suka pamer, gila kehormatan dan kekuasaan.
Kondisi hati seperti ini disebutkan Allah Ta'ala ketika menyebutkan sifat orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Secara garis besar, penyakit yang menyebabkan qalbun marid ini ada dua, yakni penyakit subhat dan penyakit syahwat. Penyakit subhat dapat membuat seseorang tidak bisa membedakan yang benar dan batil. Sedangkan penyakit syahwat dapat membuat seseorang terjerumus ke dalam jurang maksiat. Adapun rincian dari penyebab qalbun marid yang sering terjadi di antaranya adalah lingkar pertemanan yang buruk. Banyak tertawa, foya-foya, terlalu larut dalam membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan mata yang liar, sering tolah-toleh saat sedang di luar rumah. Alih-alih ghaddul basar, malah curi-curi pandang. Poin-poin tersebut mungkin terkesan sepele, namun jika dilakukan berulang-ulang kali, sedikit demi sedikit, hati yang sakit akan sekarat. Statusnya pun akan berubah dari qalbun marid menjadi qalbun mayit. Dalam arsip Multaqah Al-Khutobah disebutkan bahwa di antara tanda-tanda qalbun marid adalah ketika seseorang mempunyai angan-angan yang panjang akan kesenangan duniawi. Indikasi lain dari hati manusia yang sakit adalah ketika seseorang tidak peka terhadap perbuatan dosa sehingga mudah terjerumus dalam kemaksiatan sampai hatinya mengeras. Dan inilah sanksi terberat yang Allah jatuhkan kepada pecandu maksiat. Dampak buruknya, pemilik hati yang sakit karena kebanyakan dosa akan selalu dihantui rasa was-was, tidak tentram hidupnya, dan takut secara berlebihan kepada selain Allah. Jenis yang ketiga yaitu qalbun mayit, hati manusia yang mati. Hati yang mati menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak beribadah kepadanya, tidak taat, suka maksiat, dan selalu menurut nafsu syahwat. Orang seperti ini tidak tepat dijadikan teman dekat. Bergaul dengannya akan meracuni, bermajlis dengannya akan membawa kehancuran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Hati yang mati adalah hati yang gelap, jauh dari sinar hidayah. Ia lebih membahayakan daripada jasad yang mati, karena jasad yang mati dapat memutus seseorang dari kenikmatan dunia akhirat, dan ia akan sengsara selama-lamanya. Penting juga untuk dimengerti bahwa perumpamaan hati yang mati ibarat rumah kosong yang sudah puluhan tahun tak berpenghuni. Di dalamnya hiduplah serangga-serangga berbahaya, burung-burung yang singgah hanya untuk membuang kotoran, ular-ular berbisa, dan binatang beracun lainnya. Seperti itulah kondisi hati manusia yang mati. Hanya ada kelalaian, angan-angan syahwat, serta niat-niat yang buruk dan jahat. Semua itu terjadi ketika seseorang berpaling dari Allah dan memusuhi orang-orang soleh yang menegakkan nahi mungkar. Wal iyadu billah.
Semoga Allah melindungi kita semua dari jenis hati seperti ini. Nawaitulah yang bagus. Ya Allah, bimbinglah selalu hati kami. Selamatkanlah hati kami. Jagalah hati kami agar kami menjadi hamba yang punya niatan baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.